Nona Kiao, apakah Anda merasa pusing? Kenapa malah kamu? Lepaskan aku. Jika Anda merasa tidak enak badan, jangan bicara. Saya akan membawa Anda untuk beristirahat. Ayo pergi. Bu, ingatlah untuk membawa orang-orang nanti. 788. Kiao Weiran, dia pasti sudah mati. Kiao, Nona Kiao dalam bahaya. Kau tunggu di sini. Aku akan memeriksanya. baiklah. Kiao Weiran, jangan salahkan aku. Salahkan saja. Salahkan orang tuamu yang tidak berguna. Salahkan dirimu sendiri. Kaulah yang sedang sialkan. Nona Kiao. Nona Kiao, kau baik-baik saja. Kiao Lei, aku merasa sangat tidak enak badan. Tolong aku. Kumohon. Benda itu. Nona Kiao. Kendalikan dirimu. Kendalikan apa? Aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Aku kepanasan. Kalau begitu, maafkan kekasaranku. Kau sakit. Mengapa kau membawa jarum suntik? Apakah kau reinkarnasi Nenek Dung? Nona Kiao, kau bilang kau tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri dan memintaku untuk bantu kamu. Kau, dia. Apakah dia hidup atau mati? Aku membuatnya pingsan. Mengingat kau menyelamatkanku. Aku tidak akan menyalahkanmu karena telah menusukku. Sedangkan untuk orang brengsek ini, apa yang harus kita lakukan dengannya? Jika Song Suir tidak mengikutimu, aku tidak akan tahu kau dalam bahaya. Mengikutiku. Dia tidak akan mencoba untuk menarik aksi publisitas media, kan? Apa kau tahu motifnya? Begitulah yang selalu terjadi di drama murahan itu. Lihat, kau juga tahu yang ini. Kedua orang yang berbohong bersama ini terlihat cukup serasi. Sebentar lagi, mari kita saksikan bersama sebuah keajaiban. Ini dia. Cepat masuk. Ini dia. Itu benar-benar karma. Sungguh memalukan keluarga Song kita. Kukira Kiao Weiran yang main-main dengan seorang pria. Bagaimana bisa jati Song Suir? Zuil, aku tak tahu. Zuil, bangun. Zuil. Hei, pria itu tampak familiar. Ya Tuhan, itu Tuan Wei dari grup Hong Yuan. Orang ini bukan orang sembarangan. Ayo pergi dari sini. Zuil. Bangun. Bangun. Ibu. Bangun. Kenapa aku di tempat tidur? Aku dijebak lagi oleh jalang kecil itu. Ayo bangun. Pulang dengan ibu. Cepat. Cepat pulang dengan ibu. Jika kita tidak pergi sekarang, Wei Ziming akan bangun. Baiklah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bocah tengil. Ayah, kenapa kau memukulku? Itu
Jelas gadis itu yang menjebak Zuir. Zuir tak salah apa-apa. Apa yang kau tahu? Dia membawa sekelompok wartawan untuk mengambil gambar. Kita tidak bisa menyinggung Tuan Wei. Itu sebabnya masalah ini diselesaikan. Tapi Tuan Wei tidak akan melepaskan kita. Ini cuma Wei Ziming. Apa masalahnya? Apa yang kau tahu? Apa kau pikir mereka hanya pebisnis biasa? Mereka itu tokoh berpengaruh Lucian. Apakah Song Si Guo benar-benar takut pada Wei Ziming? Kau berani kembali. Kenapa aku tidak kembali? Ini adalah rumah lama keluarga Qi Yaoku. Kalian bertiga yang dengan tidak tahu malunya memaksa untuk tinggal di sini. Kau apa? Apakah karena tamparan kemarin membuatmu menginginkan lebih? Baiklah. Kau memukulku pingsan kemarin. Ayah, mereka mengeroyokku. Kau harus membelaku. Aku ingin tahu kenapa mereka mau membantu putri kesayanganmu. Ternyata kalian berdua sudah lama berhubungan. Putri berharga apa? Dia hanyalah bibat. Siapa yang mau jadi milikmu? Putri berharga apa? Juga hanya ada jenis kepala babi. Song Zoer ini baru saja anak kandungmu. Siapa yang kau sebut otak babi? Lihat. Baru saja bilang. Dan otak babinya lupa. Kia Weiran, jangan merasa hebat hanya karena kau punya pengawal. Kau tamak. Tuan Wei tidak akan melepaskanmu. Saatnya tiba. Jangan memohon padaku. Begitukah? Di Lucheng, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Nah, kau pikir kau siapa? Sekadar pengawal. Berani menantang Tuan Wei. Tuan Wei di Lucheng adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia bahkan tidak takut pada Jenderal Shenwo. Wei Ziming ini. Bagaimana aku bisa terlibat denganku? Hei! Lihat baik-baik. Akta properti ini. Ada namaku Kiao Meiran di atasnya. Aku sudah membiarkan kalian tinggal di sini selama ini. Dan aku sudah lebih dari murah hati. Sekarang, aku ingin kau. Dan kau, untuk keluar sekarang juga. Kau pikir aku akan pergi hanya karena kau menyuruhku? Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Baiklah, kau tidak akan pergi. Seseorang. Hei kau. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Ayah, kau menyinggung Wei Ziming. Sebagai putrimu, aku harus membantumu. Itu berdarah. Kau. Usir mereka bersama barang bawaan mereka di lantai atas. Semuanya. Ya. Apa yang sedang kau lakukan? Hei kau, lepaskan aku. Lepaskan aku. Weiran. Kia Weiran. Dasar manusia tak tahu diuntung. Kau. Tunggu saja. Ayah, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Lihat dirimu sendiri sekarang. Bekerja untuk Wei Ziming, bukankah itu sempurna? Kau. Pergi dan tutup pintunya. Taman berkumpul atau halaman berkumpul? Kau gadis. Lihat nanti aku. Bagaimana aku akan menghadapimu. Ayo pergi. Apakah kau sangat membenci orang yang menipumu? Ya, aku Kiao Weiran paling benci dibohongi. Haruskah aku mengungkapkan identitasku padanya? Jika aku tidak memberitahunya sekarang, akankah dia membenciku nanti? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Ini, sebenarnya. Bukankah aku sedikit ingat tentang masa lalu? Aku ingin memberitahumu. Halo. Apa? Wei Ziming pergi ke grup Kiao. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tuan Wei. Aku mohon. Terakhir kali itu, karena ketidakmampuan saya. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Tolong kumohon. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tuan Wei. Ini semua karena pengawal gadis itu. Dia di balik semua ini. Selama kita menyingkirkannya, masalahnya akan terpecahkan. Latar belakang orang itu tidak diketahui. Aku perlu menyelidiki dulu.
Namun, mengenai Kiao Group yang kau ingin aku bantu kau rebut, keuntungan apa yang bisa kau tawarkan padaku? Tuan Wei, selama kau membantuku, 30% saham Kiao Group akan kuberikan padamu. Gadis celaka itu, kau bisa menyiksanya. Terserah padamu. Nona Kiao, Tuan Wei, suatu kehormatan memilikimu di sini. Apakah kau di sini untuk membuat masalah lagi denganku? Nona Kiao, kau salah paham denganku. Sebenarnya aku di sini hari ini karena aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu, dan aku ingin ayahmu menyaksikannya. Saksi? Saksi apa? Kiao Group memang membutuhkan investasi besar. Tetapi kau menyerah pada Hong Yuan kami, dan memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan kecil, seperti Chen Group, di Kiao Group. Kau sudah berada di posisi goyah. Apa yang kau lakukan? Berikan tanganmu. Jangan gugup. Selama kau Kiao Weiran bersedia menikah denganku, aku bisa menyelesaikan kebutuhan mendesak Kiao Groupmu. Apa? Kau bercanda? Kau gadis. Tuan Wei tulus. Dikagumi oleh Tuan Wei adalah kehormatan besar bagimu. Seorang pria yang mencoba menculik dan menyerangku. Berani melamarku. Kau benar-benar gila. Aku tahu Tuan Wei sangat berkuasa di Lucheng. Tapi semakin berkuasa dirimu, semakin kau peduli dengan reputasimu. Apa maksudmu? Di ponselku, aku punya beberapa foto Tuan Wei dan Nona Song Sui. Jika kau tertarik, aku tidak keberatan mengirimkannya padamu. Kau cukup berani. Tidak ada yang bisa memaksa Nona Kiao melakukan hal yang tidak disukainya. Selama aku Kiao Li berada di sisinya, aku akan melindunginya. Bagus. Sangat bagus. Aku mengagumi keberanianmu. Bahkan, ingin merebut dari Nona Kiao. Wei Ziming, biar kukatakan padamu. Bahkan jika aku Kiao Weiran meninggalkan Kiao Group, aku masih bisa bertahan hidup. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Jika tidak, fotomu itu, kami tidak bisa menjamin apakah foto-foto itu akan bocor atau tidak. Kau sebaiknya menjaga dirimu sendiri. Ayo pergi. Gadis berhenti di situ. Tuan Wei, aku hanya menyukai semangat Kiao Weiran. Semakin dia melawan, semakin aku menyukainya. Tuan Wei, kau punya cara untuk menangani gadis ini. Dalam beberapa hari, aku akan mengadakan perjamuan di Blue Star Group. Kau hanya perlu mencari cara untuk mengelabui Dieng agar datang, dan aku akan punya cara untuk mendapatkannya. Jangan khawatir Tuan Wei, masalah ini biar aku yang urus. Sekarang setiap kali aku melihat Wei Ziming dan wajah Song Chiguo, aku hanya ingin menghajar mereka. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia? Apa kau tidak khawatir bahwa Kiao Group akan lepas dari kendalimu? Lebih dari sekadar khawatir. Aku kebanyakan sedih. Lagi pula, itu urusan keluarga Kiao dan kerja keras mereka. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras untuk menghidupkan kembali Kiao Group. Bagus. Aku percaya padamu. Benar, kau bilang kau ingin menceritakan masa lalumu padaku. Berapa banyak yang kau ingat? Siapa yang kau cari? Kakak Yefeng, benarkah kau? Kakak Yefeng, Bagaimana kau sampai di sini? kenapa aku tak boleh datang? Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Kakak Yefeng, kenapa kau terus berkedip? Apa matamu tak nyaman? Tidak.
Tidak adakah yang ingin kau jelaskan padaku? Apa yang perlu dijelaskan kakak Yevong padamu? Kaulah yang harus menjelaskan kenapa kau tinggal bersamanya. Jika aku tidak membawanya kembali dari bawah jembatan, dia masih akan menjadi pengemis di sana. Seorang pengemis. Kau bilang saudara Yevengku seorang pengemis. Kau begitu bodoh. Jika bukan kau, lalu siapa? Kau datang ke rumahku untuk menanyaiku. Baiklah. Zixi, mari kita bicara secara pribadi. Nona Kiao, Zixi dan aku ada sesuatu yang perlu dibicarakan secara pribadi. Tunggu aku. Ayo kita pergi. Song Tua. Halo, apa yang kau inginkan? Tentu saja ini mendesak. Kau mencoba menjualku lagi. Biar ku katakan padamu, jika kau menelponku sekali lagi, aku akan melaporkannya. Apa kau tidak ingin tahu? Setelah ibumu meninggal, apa dia meninggalkan sesuatu untukmu? Apa? Apakah ibuku punya sesuatu yang tidak dia berikan padaku? Lusa pukul 20. Hotel Blue Star. Jika kau tidak datang, kau tidak akan pernah mendapatkannya. Hei kau! Aku sangat marah. Hari ini benar-benar menyebalkan. Nona Kiao, Kenapa kau kembali? Zixi adalah adik perempuan temanku. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Baiklah. Kalian sudah saling kenal sejak lama. Kalian punya ikatan yang dalam kan? Kalau begitu cari dia. Kenapa kau kembali? Pergi dari sini. Bos, terakhir kali kau di perusahaan, Zixi melihatmu. Dia pergi dan mencari alamatmu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak penting. Aku tidak marah padamu. Tapi Nona Kiao memang sangat marah. Bos, kau jatuh cinta pada Nona Kiao ya? Jika kau berani berbicara omong kosong lagi, aku akan menjahit mulutmu. Bos, bukankah orang itu mirip Nona Kiao? Mungkinkah dia? Tapi kenapa dia datang ke sini untuk menghadiri perjamuan Wei Ximing? Bahkan tanpanya di sisiku. Aku masih bisa menangani semuanya. Paling buruk aku akan memanggil polisi. Kiao Weiran, kau bisa melakukan ini. Kali ini kau harus mendapatkan kembali semua barang ibu. Resepsi grup Hongyua, kota LO Hongyua. Weiran, kau datang. Aku tahu kau akan menepati janjimu. Song Chi-guo, jangan berpura-pura denganku. Mana barang-barang peninggalan ibuku? Apa yang terburu-buru? Ayo masuk. Kau sentuh aku lagi, dan aku akan melaporkanmu. Nona Kiao. Kebetulan sekali bertemu Anda di sini. Saya mengadakan perjamuan di sini untuk elit Luchen. Dan sepertinya saya telah menarik Anda juga. Song Chi-guo, apakah benar-benar pernah ada barang-barang peninggalan ibuku? Sekarang kau sadar, tapi sepertinya agak terlambat. Kau berani menggigitku. Nona Kiao, benarkah itu kah? Tuan Chen, tolong aku. Ini urusan keluarga kami. Urus saja urusanmu sendiri. Song Shiguo baru beberapa hari. Dan kau sudah berencana melawan putrimu lagi. Kau benar-benar tidak belajar apa-apa. Skema apa? Dia sedang tidak enak badan. Tuan Wei dengan baik hati membantunya. Dan dia tidak menghargainya. Jadi, aku tidak bisa menjaga putriku sendiri. Simpan alasan itu. Untuk dirimu sendiri. Dia lagi. Dia selalu merusak rencana bagusku. Apa kau masih menghadiri perjamuan? Bos, aku akan ikut denganmu. Tuan Wei. Lain kali. Lukanya tidak hanya di tanganmu. Siapa kau? Kau berani memprovokasi Tuan Wei. Hati-hati, kau mungkin tidak bisa menanggung akibatnya. Song Shiguo. Aku memberimu kesempatan. Namun kau mengacaukannya seperti ini. Tidakkah seharusnya kau memberiku penjelasan? Tuan Wei, aku mohon. Ini semua salah pengawal sialan itu. Dia merusak rencanaku. Aku sepenuh hati mengabdi padamu. Cari seseorang dan singkirkan dia untukku. Aku tidak ingin melihatnya lagi.
Terima kasih Tuan Chen. Baiklah. Kau bisa kembali sekarang. Kalau tidak Sixi akan khawatir. Kapan dia peduli padaku? Hei bos, apa kau khawatir aku akan menjadi obat nyamuk? Kenapa kau begitu cerewet? Masih bilang kau tidak menyukai Nona Kiao. Keras kepala. Aku pergi. Panas sekali. Siapa yang menyelimutiku dengan ini? Mengapa jantungku berdebar begitu kencang? Obat jenis apa ini? Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Dan menyentuh sembarangan lagi. Kalau begitu, aku hanya bisa minta maaf lagi. Siapa yang melakukan ini? Kioli bangun. Itu. Nona Kiao, kau sudah bangun. Apa yang kau lakukan? Kau mengikatku seperti kepiting. Apa yang kau lakukan? Kau gelisah tadi malam. Jadi aku harus melakukan ini. Aku gelisah. Aku perempuan. Apa yang bisa kulakukan padamu? Cepat lepaskan aku. Baiklah. Tadi malam, bukankah Chen Guang yang membawaku kembali? Kenapa kau di rumahku? Chen Guang dan aku pergi ke Hotel Blue Star bersama. Benar. Jadi, di masa depan kau harus mencoba untuk tidak bertemu mereka sendirian. Jika kau harus pergi, hubungi aku untuk pergi bersamamu. Kau dan Chen Guang. Kapan kalian berdua menjadi sedekat ini? Sebenarnya aku sudah lama mengenal Chen Guang. Kami bahkan pernah berjuang bersama. Hanya saja aku benar-benar kehilangan ingatanku sebelumnya. Untungnya itu Chen Guang yang menemukan seseorang untuk memberiku akupunktur, yang membantuku mengingat. Oh benar. Aku ingin memberitahumu. Namaku Ye Feng. Ye Feng. Nama yang bagus. Selain ini, apa ada lagi yang ingin kau katakan? Juga tentang Sixi. Tentang Chen Xi. Dia adik perempuan Chen Guang. Aku selalu memperlakukannya seperti adik perempuanku sendiri. Kau memperlakukannya seperti adikmu sendiri. Ya, dia tidak memperlakukanmu seperti saudara. Tidak masalah apa yang dia pikirkan. Pokoknya aku sudah memutuskan. Kau masih marah kan? Apa aku marah? Kenapa aku harus marah? Sebagai pengawalmu, aku gagal melindungimu kali ini. Jadi, Ye Feng. Apa kau kayu? terutama kali ini, aku hampir kehilangan seseorang yang sangat penting bagiku. Apa dia menyatakan perasaannya padaku? Lagi pula, aku Suka kamu. Kamu adalah bos saya. Apa katamu? Kau bilang kau menyukaiku. Tidak lagi. Kenapa kau menelepon? Bos, siapa yang membuatmu kesal? Nona Kiao. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan-katakan, kalau tidak aku tutup. Jangan ditutup. Ceritakan padaku. Ada masalah apa? Aku bisa memberimu beberapa saran. Tidak perlu. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Aku tidak percaya padamu. Aku pernah membantumu, dan kau membantuku. Kita impas. Karena kau sudah mendapatkan kembali ingatanmu. Jangan tinggal di rumahku. Ini kartumu. Bagaimana dengan keselamatanmu? Kodok berkaki 3 sulit ditemukan. Tapi pengawal berkaki 2 ada di mana-mana. Lagi pula kau sudah memprovokasi Wei Ziming. Dia pasti tidak akan membiarkannya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah untuk diriku sendiri. Aku tidak akan pergi. Tapi sekarang aku tinggal bersamamu. Aku akan merasa malu. Ye Feng,
Biarkan aku sendiri sebentar. Biarkan aku memikirkan, apa hubungan kita sebenarnya? Mungkin aku terlalu lama berada di dekatmu. Mungkin semua ini tidak nyata. Saudara Yafeng, kau datang. Kau membuatku takut setengah mati. Kupikir kakakmu. Bos lelukan macam apa ini? Maksudku aku, seseorang yang telah mengacaukanmu pelindung umum kota. Bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Jangan katakan hal yang buruk. Jika aku tidak di sana bersamamu, bereaksi cukup cepat. Kau akan memasang gips di kaki lainnya. Syukurlah kau baik-baik saja. Tapi ini benar-benar aneh. Apa yang aneh? Mobil yang menabrak saudaraku. Terparkir di pinggir jalan. Tidak ada yang aneh tentangnya. Sepertinya, itu memang mengincar saudaraku. Bagaimana bisa kebetulan sekali? Tidak baik ini. Aku harus pulang. Kiao Weilan, kau harus aman. Kurasa aku akan tidur saja. Begitu aku bicara ia tiba. Kau sudah kembali. Kenapa kau? Kau tidak diterima di sini. Aku di sini bukan untuk disambut. Aku punya hadiah besar untukmu. Aku peringatkan kau jangan coba-coba macam-macam. Suamiku ada di rumah. Sayang. Sayang turun ke sini. Bukankah dia seharusnya di rumah sakit saat seperti ini? Bawa dia pergi. Weiran. Weiran. Cheng Guan, cepat bantu aku dengan satu hal. Cepat. Ada apa, bos? Apakah ada yang salah dengan Nona Kiao? Tidak ada orang di rumah. Ponselnya ada di sini. Kirim seseorang untuk mencarinya sekarang. Baiklah, aku akan mengumpulkan semua anak buahku di Luchen. Kita akan menemukan Nona Kiao. Siapapun yang membawamu. Jika mereka berani menyentuhmu, aku akan membuat mereka menyesal masih hidup. Lepaskan aku. Bajingan, akhirnya kau bertemu tandinganmu. Zuir Song. Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, kau akan menghadapi amukanku. Aku sangat takut. Tapi suamimu yang tidak berguna tidak ada di sini. Apa yang bisa kau lakukan? Kau berada di bawah kekuasaanku. Zuil. Jangan buang napas untuknya. Serahkan dia pada Tuan Wei. Itulah yang terpenting. Kiao Weilan. Lama tidak bertemu. Kita bertemu lagi. Wei Ziming. Kusarankan kau segera melepaskanku. Kalau tidak, jika aku menghilang, seseorang akan segera mencarimu. Kau, Song Zuir Hongmei. Kalian semua tak akan lolos. Suamimu yang tidak berguna. Dia memang cukup terampil. Lalu kenapa? Bukankah tetap satu? Pecundang tak berduit. Di Luchen. Siapa yang bisa menentangku, Wei Ziming? Tuan Wei. Di Luchen. Tidak ada yang berani menentangmu. Pengawal bau itu hanyalah seorang pengemis Kiao Weiran, memungut dari jalanan. Hanya orang sembarangan. Song Zuir selingkuh dengan Wei Ziming.
Dibandingkan dengan Qiao Weiran, kau jauh lebih kusukai. Baik di ranjang atau di luar itu. Benci sekali. Lalu kenapa kau masih membutuhkannya? Aku akan cemburu, kau tahu. Bukankah ini untuk membalaskan dendammu? Dengan memilikimu. Sudah cukup. Apa yang kau tertawakan? Tentu saja aku menganggapmu lucu. Tuan Wei. Lihat dia. Bahkan di ambang kematian. Dia masih berani mengejakmu, Qiao Weiran. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan melihatmu menjadi lumpuh. Baiklah, baiklah. Dia hanya bajingan. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Seseorang, ikat dia. Aku akan main perlahan. Tidak. Aku harus mengulur waktu. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Aku sudah dapat. Tunggu. Wei Ziming. Jangan berpikir. Lu Cheng hanya milikmu. Pernahkah kau mendengar gelar Jenderal Zhen Guo? Jenderal Shen Guo. Benar. Suamiku adalah Jenderal Zhen Guo yang terkenal. Konon, hanya sedikit yang pernah melihat Jenderal Zhen Guo. Kuharap kebohongan ini akan memberiku waktu. Qiao Weiran. Kaulah yang tidak tahu kan? 3 tahun lalu, aku membunuh Jenderal Shen Guo. Tangkap dia. Apa yang akan mereka lakukan? Lepaskan aku. Qiao Weiran, kau akan mati. Berteriaklah sesukamu. Lagi pula tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Begitukah? Aku menyelamatkan orang ini hari ini. Penipu ini. Dan memakai topan. Berlagak sombong. Kusarankan kau untuk mengurus urusanmu sendiri. Lepaskan dia. Dan aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, kedua keluargamu akan musnah di Lucheng. Kau tidak akan punya tempat untuk berdiri. Siapa dia? Perasaan ini sangat familiar. Mencari kematian. Gila sekali. Aku Wei Ziming. Di Lucheng. Tidak takut pada siapapun. Apalagi sampah sepertimu. Aku tahu siapa kau. Kau. Suami Qiao Weiran yang tidak berguna. Mencari sampai ke sini. Tangkap dia. Jangan bergerak. Pisauku tidak punya mata. Song Suel, lepaskan dia sekarang. Suaranya sangat familiar. Dan dia tahu namaku. Mungkinkah suami pecundangnya? Baiklah. Aku bisa melepaskannya. Tapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Lepaskan topengmu. Aku ingin melihat siapa kau. Apa kau yakin? Belum pernah kau dengar. Setiap kali Jenderal Shen Guo pergi berperang, dia tidak pernah melepas topengnya. Siapapun yang melihat wajah aslinya, pasti mati. Kau dengar itu? Dia bilang, dia Jenderal Shen Guo. 3 tahun lalu, Jenderal Shen Guo meninggal. Kau menggertak. Kau tidak punya hak untuk tawar-menawar. Kau tidak mau melepas topengmu. Kalau begitu lupakan saja. Kalau begitu aku akan. Jangan sakiti dia.
Aku akan melepasnya. Siapa dia? Perasaan ini sangat familiar. Mungkinkah Ye Feng? Kau bisa melepaskannya sekarang. Ye Feng, benarkah kau? Aku tahu itu. Kau tidak mungkin Jenderal Jian Guo. Saat itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Jenderal Jian Guo jatuh dari tebing. Tidak pernah terlihat lagi. Jika kau Jenderal Jian Guo, maka aku. Ini adalah Raja Langit. Bebaskan Qiao Weiran. Mendekat dan aku akan membunuhnya. Apa yang dibutuhkan agar kau melepaskannya? Jika begitu, sujudlah. Mohon padaku. Ye Feng, jangan berlutut padanya. Dia tidak akan menepati janjinya. Tapi, maukah kau berkompromi untukku? Bagaimana jika aku tidak berlutut? Memang, posisimu di hatiku. Aku tidak sepenting itu bagimu. Kalau begitu, kamu tunggu saja untuk memungut jasad milik Yao Weiran. Berani kau tidak menghormati Jenderal Jian Guo? Bos, Apa yang kau tertawakan? Belati itu beracun. Kau bilang, berapa lama lagi Yao Weiran bisa bertahan? gawat. Nona Qiao pingsan. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Saudara, apa yang kau lakukan di sini? Dari suaramu kau tidak ingin melihatku. Tidak. Kau sendiri pincang. Kenapa kau berkeliaran? Aku mengkhawatirkanmu. Kau benar-benar tak tahu berterima kasih. Baiklah. Aku senang aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Bagaimana kabar Nona Qiao? Apakah dia sudah bangun? Belum. Dokter bilang dia disuntik obat. Kami masih menunggu hasil tesnya. Hasil tesnya sudah keluar. Dokter. Racun apa yang dia dapatkan? Kenapa dia belum bangun juga? Racun dalam tubuhnya ini adalah racun biologis. Saya belum pernah menemui sebelumnya. Ini memengaruhi sistem saraf pusatnya. Itu sebabnya dia tidak sadarkan diri. Aku sudah menyuntiknya dengan stimulan. Saat ini sepertinya kemungkinan dia bangun tipis. Tidak. Tidak mungkin. Dia akan bangun. Ya Feng, kumohon jangan seperti ini. Dokter telah melakukan semua yang dia bisa. Weiran. Weiran bangun. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku bilang aku takkan pernah meninggalkan sisimu. Aku gagal. Bos, dokter bilang kemungkinan dia bangun rendah. Dia tidak bilang dia tidak akan bangun. Dan bukankah mereka memberinya stimulan? Stimulan. Pergi, cepat suruh seseorang mencari Master Ma, cepat. Jika tidak ada yang salah, dia akan bangun hari ini. Tapi racunnya belum sepenuhnya dibersihkan. Yevan, kau harus menjaganya dengan baik. Aku akan kembali besok pada jam ini. Baik, terima kasih. Berterima kasih untuk apa? Kita teman lama. Kau baik padaku. Benar. Aku pergi dulu. Baiklah. Hei nak tua, tunggu aku. Aku akan mengantarmu keluar. Zixi, aku juga akan mengantar Matua keluar. Kau jaga Weiran. Qiao Weiran. Kenapa saudara Ye Feng begitu peduli padamu? Apa yang dia lakukan untukmu adalah sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Qiao Weiran. Aku sangat iri padamu. Aku bahkan sedikit cemburu. Nek tua ini bilang aku tidak boleh mengantar siapapun keluar karena kakiku.
Ini hanya pincang sementara. Ini tidak permanen. Saudara, apa kau tahu bedanya antara perhatian dan kekesalan? Matua hanya ingin kau istirahat. Aku tak tahu cara kerja otakmu. Beraninya kau bicara pada kakakmu seperti itu. Hei, jari Nona Kiau bergerak. Weiran. Apa kabarmu? Aku pasti sudah mati, meskipun bukan karena semua teriakanmu. Tuan Chen juga ada di sini. Nona Kiau, kau pingsan semalaman suntuk. Akhirnya kau bangun. Kau hampir membuat bos kita mati ketakutan. Cara bos kita bersikap. Dia mungkin jatuh cinta padamu. Chen Guang. Aku dan Kiao Weiran sudah menikah. Bos kau sudah menikah sekarang. Mustahil. Saudara Yafeng, kau berjanji akan menikah denganku. Bagaimana kau bisa mengingkari janjimu? Apa yang kau lakukan? Mereka sudah menikah secara resmi sekarang. Apa yang saya lakukan? Aku takkan menerima ini. Aku bertemu saudara Yefeng lebih dulu. Aku menyukainya selama bertahun-tahun. Kenapa aku tak bisa menjadi orang yang menikah dengannya? Dan kau saudaraku, kenapa kau tidak berpihak padaku? Kenapa kau malah membantu orang luar? Diam. Kapan aku pernah membantu orang luar? Mereka sudah menikah sekarang. Mereka sah sebagai suami istri. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Kau membentakku. Kau tak pernah membentakku sebelumnya. Weiran. Yafeng adalah pria yang bertanggung jawab. Dia bersikap baik padamu hanya karena kewajiban. Itu sepenuhnya karena rasa tanggung jawab. Kau tak akan pernah benar-benar memenangkan hatinya. Zixi. Weiran, jangan terlalu dipikirkan. Istirahat saja. Chengxi hanya belum bisa menerimanya sekarang. Kata-kata itu, abaikan saja. Yafeng, katakan padaku, dia bilang kau hanya bersikap baik padaku karena kewajiban. Benarkah itu? Chengxi hanya marah. Jangan dimasukkan ke hati. Aku bertanya benarkah atau tidak? Kenapa kau tidak bilang saja kau mencintaiku? Aku ingin jawaban yang pasti. Jika kau mengatakannya, aku akan percaya padamu. Itu sungguh tidak benar. Bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku? Keluar. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Keluar, aku tidak ingin melihatmu. Weiran. Matua bilang kau sangat lemah. Jangan banyak bergerak. Aku akan pergi. Aku pergi, baiklah. Yafeng. Dasar brengsek. Apa kau terbuat dari kayu? Bos? Katakan padaku, kenapa kita para pria selalu yang terluka? Kau berjalan tanpa suara, muncul dan menghilang seperti hantu. Hai Chen Guang. Kamu di sini, maksudnya apa? Ini semua karena bocah Zixi itu. Aku mencoba menghiburnya, dan dia bilang aku tidak peka. Lalu dia menendang kaki bayiku. Chen Guang. Biar ku bilang, di seluruh Lucheng, tidak ada Ciil yang menyedihkan sepertimu. Bos kau juga sama saja. Kau baru saja diusir juga. Jadi bagaimana? Itu istriku. Apa kau punya istri? Kau. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia begitu? Peduli dengan apa yang dikatakan Zixi. Apa kau menyukai Nona Kiau? Jika aku tidak menyukainya, mengapa kami menikah? Apa kau sudah mengaku? Mengaku. Mendapatkan surat nikah tidak dihitung. Dan kita. Kau tidak mengerti ini. Lihat adikku, dia menyukaimu. Apa yang dia lakukan? Jika kau menyukai seseorang, kau harus mengatakannya. Kau harus langsung. Baiklah. Masuk akal. Kau benar, aku akan pergi sekarang. Tunggu. Bos kau benar-benar bodoh. Bukankah seharusnya kau memberinya ruang? Bahkan lebih bodoh dariku. Aku bukan orang bodoh. Apakah dia menyukaimu? Kau sudah lama melajang. Kau sudah lama tidak punya pacar. Apakah ada yang salah denganmu? Aku tidak suka pria.
Halo. Apel. Sesuatu terjadi di perusahaan. Ku bilang aku ingin waktu tenang. Aku tidak ingin melihatmu. Tuan Chen. Maaf, kukira itu dia. Nona Kiao, bisakah aku meminta bantuanmu? Tuan Chen, katakan saja. Chen Corp telah ditekan oleh Hong Yuan, dan sekarang aku mengalami kecelakaan mobil. Aku tidak bisa kembali ke perusahaan untuk mengurus semuanya. Wei Ziming mulai bertindak sembrono lagi. Aku menandatangani kontrak denganmu sebelumnya tetapi itu telah tertunda. Sekarang arus kas tidak mencukupi. Aku takut Chen Corp tidak bisa bertahan. Aku mengerti. Cheng Guang. Ini bukan jumlah yang kecil. Selain itu, Iran sedang mengalami kesulitan sekarang. Bagaimana kalau begini? Ambil kartu ini. Apa yang bisa kau lakukan dengan uang segitu? Jangan khawatir Chen Guang. Aku akan mengurusnya untukmu. Kau memanggilnya dengan namanya. Xiaolin, suntikan 100 miliar ke Chen Corp untukku. Ingat jangan ungkapkan identitasku. Jika grup Hong Yuan menghubungimu, apapun yang terjadi, jangan merespons. Baiklah, semuanya sudah beres. Rahasia apa yang disembunyikan gadis ini yang tidak kuketahui? Tuan Wei, orang yang kau minta aku cari, aku menemukannya. Dia di rumah sakit sekarang. Dengan putri sulung keluarga Kiao itu. Bagus. Keduanya. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi, terutama pria itu. Aku ingin dia mati. Seperti 3 tahun lalu, saat kita berurusan dengan gangguan itu, Jenderal Sheng Wu. Ya. Jenderal Sheng Wu sialan itu. Hanya sampah. The film was translated and Pamer untukku. narrated by M Media. Denyut nadi Nona Kiao. Jauh lebih stabil. Hanya 2 sesi aku puntur lagi. Dan minum obatnya tepat waktu. Dan dia bisa pulang untuk memulihkan diri. Terima kasih. Sepertinya beberapa orang cukup pandai merawat orang lain. Apa yang kau tahu, Nek Tua? Bos merawat Nona Kiao. Itu wajar. Kalian berdua. Bersama. Kecepatan kalian anak muda zaman sekarang, aku tidak bisa mengikuti. Baiklah, Nek Tua. Bahkan pengobatan modern pun tidak bisa mengikutimu. Lalu Nona Kiao seperti ini. Bukankah itu dianggap keajaiban medis? Ini, aku lihat cuaca di luar bagus. Ayo, keluar dan aku akan memberimu beberapa tusukan. Mereka semua sudah pergi. Apa yang masih kau lakukan di sini? Tentu saja aku tinggal untuk menjagamu. Aku tidak membutuhkannya. Aku baik-baik saja sekarang. Berkali-kali kalimatnya sama saja. Telingaku sampai mau kapalan. Aku tahu kau marah padaku. Tapi bisakah kau memaafkanku? Aku telah menjagamu. Bukan hanya karena tanggung jawab. Lalu apa lagi? Tentu saja, karena aku menyukaimu. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana mengatakannya sebelumnya. Zixi, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada, aku hanya datang untuk melihatmu. Sebenarnya aku tahu kau terluka. Tapi dia sudah menikah. Kau tetap harus menerima kenyataan. Betul. Zixi. Ada banyak pria baik di luar sana. Tunggu Nek Tua memperkenalkanmu pada beberapa. Lebih baik dari brengsek itu. Ayolah Nek Tua. Satu-satunya hal yang kau kuasai adalah pengobatan. Kau akan memperkenalkan seseorang kepada adikku. Apa kau sendiri percaya itu? Baiklah, baiklah. Zixi. Pulanglah. Aku di sini. Jangan khawatir. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakiku sakit sekali. Tapi obat ini untukku. Antarkan ke kamar 302 nanti. 302. Bukankah itu kamar Kiao Wiran? Jeti, aku akan mengantarkan obat ini untukmu. Kau istirahatlah di bangku di sana sebentar. Benarkah? Jangan khawatir.
Aku teman pasien di 302. Serahkan padaku. Kau istirahatlah sebentar. Rp1.000.000. Chenxi, kenapa kau di sini? Aku datang untuk menemui Nona Kiao dan membawakannya obat. Nona Kiao, tentang yang terakhir kali, aku bereaksi berlebihan. Kuharap kau tidak keberatan. Ini, minum obatmu. Tunggu sebentar. Ada apa, Matua? Penyakit kejatianku kambuh lagi. Coba kulihat. Obat Nona Kiao. Apa itu? Baiklah. Apakah ada yang salah dengan obat ini? Tidak. Ini seharusnya bukan obat Nona Kiao. Tepatnya obat ini. Jika diminum hanya akan berbahaya. Chenxi, The film was apa yang terjadi? translated Saya and mengantarkan obat narrated ini by untuk seorang M perawat Media. yang terkilir. Pergelangan kakinya. Dia masih di sana. Tunggu aku di bangku di lorong. Saat aku datang tadi, aku tidak melihat siapapun. Zixi, apa kau salah? Saya sudah bilang. Aku membantu mengantarkan obat ini. Apa maksudmu menanyaiku seperti ini sekarang? Apa maksudnya? Apa kau pikir aku akan menukar obatnya dan sengaja mencelakai Nona Kiao? Chenxi. Ye Feng tidak bermaksud begitu. Dia hanya ingin memperjelas semuanya. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tak seorang pun perlu ikut campur. Aku Chenxi, sama sekali tidak akan pernah melakukan hal keji seperti itu. Keluar rumah sakit 3. Kata Matua. Kau bisa kembali memulihkan diri jika kau mau. Tapi insiden di rumah sakit itu belum diselidiki. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Tapi, bukankah kau harus minta maaf pada Chenxi? Dia pasti merasa sangat dirugikan sekarang. Kau tidak keberatan jika aku pergi mencarinya. Apakah hanya itu toleransi yang kau miliki untukku di hatimu? Sikapmu dan Lauma terhadap masalah ini, pada dasarnya adalah ketidakpercayaan terhadapnya. Meminta maaf adalah hal yang benar untuk dilakukan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan meminta maaf padanya dengan benar. Lanjutkan. Apa yang kau takutkan? Kalau ku bilang hancurkan ya hancurkan saja. Hong Mi Song Suier. Beraninya kalian datang ke rumahku. Kalian sedang melanggar batas sekarang. Aku bisa memanggil polisi dan menangkap kalian. Kau datang di waktu yang tepat. Kalian datang tepat ke hadapanku. Hari ini kita akan menyelesaikan skor lama dan baru. Dendam lama dan baru apa? Kita ke sini untuk urusan resmi hari ini. Ya. Kakak, tanda tangani dokumen ini. Perjanjian pengalihan saham. Kau ingin aku mentransfer Kiao Corp ke Song Chiguo? Tidak mungkin, aku tidak bisa menandatanganinya. Apa kau yakin? Kau tidak akan menandatanganinya? Bahkan setelah melihat ini, kalung ini telah lama hilang. Bagaimana kau mendapatkannya? Lebih tepatnya, kalung ini adalah hadiah dari ayahku untuk ibuku. Tepat di saat ibumu sedang sekarat. Kau masih memberikannya padaku. Apa terburu-burunya? Tanda tangani kontraknya. Dan aku akan memberikannya padamu. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau jangan sentuh aku. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Hanya kau. Bahkan Wei Ximing bukan tandinganku.
Jangan gegabah. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Kalian berdua benar-benar cukup mesra. Qiao Weiran, kau mau tanda tangan atau tidak? Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Apa kau benar-benar akan menandatangani? Kalung ini milik ibuku. Aku harus mendapatkannya kembali. Sedangkan untuk Qiao Corp, biarkan Song Shiguo memilikinya jika dia menginginkannya. Qiao Weiran, apa yang kau lakukan? Kau sudah menandatanganinya. Kau masih ingin mengingkari janjimu. Beri kami kontraknya. Apa terburu-burunya? Kembalikan kalungku dulu. Kalung yang robek ini kembalikan padamu. Kau. The Qiao film was Weiran. translated and Dilucen. narrated by M Media. Sebentar lagi tidak akan ada grup Qiao lagi. Sekarang milik keluarga Song kita. Zuil. Ayo pergi. Biarkan saja mereka pergi begitu saja. Mereka memaksamu keluar, dan sekarang mereka mentransfer sahamnya. Qiao Group benar-benar akan berganti kepemilikan sekarang. Kalung ini milik ibuku. Aku harus mendapatkannya kembali. Dan aku punya perusahaan lain di luar negeri. Terakhir kali, Green Court berada dalam krisis. Aku menggunakan sumber daya luar negeriku untuk menyelesaikannya. Perusahaan mula yang menyuntikkan modal ke Chan Corp. Kau kaya. Dan kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Jadi sepertinya, kau punya rencana untuk mengambil kembali Qiao Group. Ya, Meskipun begitu, kau tidak bisa membiarkan Song Shiguo dan yang lainnya lolos begitu saja. Kasus penculikan itu belum selesai. dia punya dukungan Wei Ximing sekarang. Kau juga melihatnya. Wei Ximing bukanlah orang yang sederhana. Terakhir kali, saat kau menyamar sebagai Jenderal Sungwu, dia tidak hanya melihatmu, tetapi dia bahkan tidak sedikit pun takut. Aku menyamar sebagai Jenderal Sungwu. Apalagi, jangan bilang, kaulah Jenderal Sungwu yang sebenarnya. Tidak mungkin. Kau hidup enak begini. Kenapa aku tak bisa menjadi Jenderal Sungwu? Jenderal Sungwu. Aku hanya pernah melihatnya di novel. Dia pasti mengesankan. Dengan karisma yang luar biasa. Kau pikir, Bagaimana denganku? Jelaskan. kau paling banter hanya tentara tampan. Kau jauh dari Jenderal Sungwu. Jenderal Sungwu pasti memiliki wajah datar permanen. Bagaimana lagi dia bisa mengintimidasi bawahannya? Tidak sepertimu. Kau hanyalah manusia husky. Kau kebanyakan baca novel. Muka datar serius. Apa katamu? Manusia husky. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku salah, ampuni aku. Kalau begitu beri aku penjelasan yang masuk akal. Terakhir kali Wei Ximing mengatakan Jenderal Sungwu sudah mati. Dengan begitu tegas, sepertinya dia tidak berpura-pura. Dia pasti terlibat dalam kematian Jenderal Sungwu. Baiklah, kau ada benarnya. Aku bahkan tak bisa membantahnya. Setelah aku benar-benar berurusan dengan Wei Ximing, aku akan kembali ke Lucheng. Sebagai Jenderal Sungwu, Prioritas sekarang adalah memperbaiki pintu. Sepertinya bahkan di rumah tidak ada kedamaian. jangan khawatir. Hong Mei dan Song Shuer tak akan mengganggumu lagi. Jika mereka kembali, mereka tak akan pergi. Aku percaya kau bisa melakukannya. Perbaiki pintunya dulu, lalu ikut aku mencari Chengxi. Aku masih bosmu. Kau harus mendengarkanku. Apa yang kau lakukan di sini? Untuk menuduhku. Zixi, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Bos dan Nona Qiao datang untuk menemuimu. Temui aku. Kurasa mereka datang untuk menangkapku. Chen Guang, tidak apa-apa. Itu salahku, dan Ye Feng sebelumnya. Kami salah. Ye Feng. Zixi, jangan marah lagi padaku. Aku terlalu cemas sebelumnya. Aku tidak mencurigaimu meracuni siapapun.
Ada apa denganmu, nak? Bos, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Dia hanya dimanja oleh keluarganya sejak kecil, tapi dia tidak punya niat buruk. Aku tahu. Inilah yang kutemukan. Pengawasan rumah sakit rusak hari itu. Akhirnya kutemukan seseorang untuk memperbaikinya. Kau pergi mencari bukti. Omong kosong. Meskipun aku benci membuktikan diriku, tapi aku tidak bisa membiarkan orang jahat mengalihkan kesalahan. Dan, saudari Anda, saya sangat murah hati. Cengxi, terima kasih banyak. Untuk apa? Aku hanya ingin membuktikan kepolosanku. Aku tidak melakukannya untuk membantumu. Sok penting sekali. Chen Guang, jika tidak ada lagi, Ye Fang dan aku akan kembali dulu. Baiklah, aku akan mengantarmu. Baiklah. Halo. Apa? Wei Ziming terlihat di Lucheng. Tak kusangka Wei Ziming berani kembali ke Lucheng. Kita tak boleh membiarkannya lolos kali ini. Dia bisa melarikan diri terakhir kali. Seseorang pasti telah membantunya secara diam-diam. Tidak baik bagimu untuk bertindak gegabah. Jangan khawatir, informasi kita akurat, dan kita punya cukup orang. Kita tak akan bertindak gegabah. Kalau begitu bawa aku bersamamu. Aku akan pergi bersamamu. Itu tak akan berhasil. Kau tunggu di rumah. Masalah ini akan segera selesai. Tapi Wei Ziming kejam. Dan dia sangat kuat di Lucheng. Bagaimana kau bisa melawannya? Jangan khawatir, kakak ipar. Bos itu seorang mantan tentara. Keahlian bertarungnya pasti mengalahkan Wei Ziming. Wei Ran. Bagaimana jika aku benar-benar jenderal? Ini bukan waktunya. Jangan bercanda denganku. Kakak ipar bos tidak bercanda. 3 tahun yang lalu, dia sedang menjalankan misi saat dia kehilangan ingatannya. Wei Ran. Aku merahasiakannya darimu, karena aku takut kau berpikir aku menipumu. Bukankah kau bilang sebelumnya, kalau kau paling benci dibohongi? Aku... Siapa di sana? Kau mencari siapa? Siapa itu? Siapa yang mengirimmu? Siapapun yang telah kau sakiti adalah orang yang mengirimku. Chen Guang, tolong jaga Wei Ran. Tidak, aku tidak akan pergi. Pergi, Ye Feng, pergi. Ye Feng, Aku akan kembali untukmu. Ye Feng. Kakak ipar jangan khawatir. Kakak akan baik-baik saja. Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Tidak mungkin. Jika Wei Ziming tahu bahwa Yi Feng adalah jenderal pelindung, dia pasti tidak akan melepaskannya. Halo, Xiaolin, gunakan semua sumber daya domestik dan internasional untuk menemukan seseorang untukku. Cepat. Aku akan memeriksa rekaman pengawas nanti untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Rincian kejadiannya. Baik, bahkan jika kita harus mencari ke setiap sudut bumi, kita harus menemukannya. Tuan Wei, sekarang Kiao Group sepenuhnya di bawah kendaliku. Mulai sekarang, kita akan mengandalkan dukunganmu. Tentu saja. Sekarang, setelah rintangan terbesar telah hilang, hal terpenting adalah konferensi penawaran. Cukup banyak orang yang akan hadir kali ini. Kudengar bahkan, perusahaan luar negeri Wei Ran telah datang ke Lucheng. Itu perusahaan senilai ratusan miliar dolar. Meskipun namanya Wei Ran, itu bukan perusahaan kecil. Untuk mencapai tingkat kesuksesan ini, hanya dalam beberapa tahun, cukup luar biasa. Kudengar pemilik di baliknya sangat misterius. Sepertinya, itu seorang wanita. Seorang wanita. Itu mungkin saja. Hanya sekadar kadok saja. Aku tidak percaya seorang wanita bisa membangun perusahaan sebesar itu. Tuan Som, putrimu Kia Wei Ran sepertinya juga memiliki kemampuan seperti itu. Sayang sekali, dia bukan milikku. Tuan Wei, dia tidak pantas untukmu. Dia orang yang sama dengan pengawal itu. Tidak penting.
Ayo Tuan Wei. Pengawal sialan itu sudah mati dan dikubur. Tuan Wei ada di sini. Halo Tuan Wei. Tuan Wei, kenapa kau terlambat sekali? Aku merindukanmu. Kau yang terbaik. Bibirmu masih sangat manis. Kamu ngeselin. Aku mengatakan yang sebenarnya. The film Siapa was perwakilan translated perusahaan ini? and Muncul di narrated pertemuan by ini dengan M-Media. memakai topeng. Entahlah. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke pesta topeng. Salah tempat kurasa. Kau dari perusahaan mana gadis kecil? Beraninya kau bertindak begitu liar di tempat ini. Dan kau berani duduk di kursi utama. Tuan Wei, Bukan urusanmu siapa aku. Kursi ini memang hakku. Suara ini terdengar sangat familiar. Benar-benar kau. dasar gadis sialan. Jangan membuat masalah di acara seperti ini. Aku perintahkan kau untuk segera pergi. Berdasarkan apa? Kau. Nona Kiao, kau datang ke sini tanpa diundang hari ini. Dan duduk di tempat yang seharusnya tidak kau duduki. Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Siapa bilang ini tempat yang tidak boleh kududuki? Selain itu, aku juga membawa seorang kenalan untuk Tuan Wei. Tuan Wei. Lama tak bertemu. Kau ternyata masih hidup. Aku benar-benar meremehkanmu. Apa? Penampilanku mengejutkanmu. Tidak. Aku hanya penasaran. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berada di sini? Kia Weiran. Jangan bilang kau masih berpikir kau CEO perusahaan besar. Pergi dari sini dengan suamimu yang tidak berguna. Sekarang, Kau bocah. Kursi ini disediakan untuk tamu terhormat dari luar negeri. Jangan mempermalukanku di sini. betul. Memalukan, membuatku malu. Kau siapa bagiku? Aku Kia Weiran. Tidak ada hubungannya denganmu. Kau. Tuan Wei. Kia Weiran. Dan aku adalah kenalan lama. Itu sebabnya aku memperingatkanmu. Kau sebaiknya tidak membuat masalah di sini. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Wei. Tapi kau juga sedikit terlalu sombong. Tolong semuanya lihat. Aku punya undangan. Dan hari ini, aku mewakili perusahaan Weiran. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau? Perwakilan perusahaan Weiran. Ini tidak mungkin. Aku tahu. Kau pasti telah menggunakan beberapa cara licik untuk bisa datang ke sini. Aku tidak menyangka Kia Weiran adalah wanita seperti ini. Iya ya, menjijikkan. Kau. Baiklah, bahkan jika kau merobek undanganku, itu tidak akan mengubah fakta. Song Zuer, akan kubuat kau tahu apa arti penyesalan yang sebenarnya nanti. Semuanya silakan duduk. Penawaran akan segera dimulai. Duduk. Zuher. Jangan berdebat dengannya. Aku ingin melihat bagaimana dia akan membuat kita menyesal nanti. Ayo pergi. Untuk konferensi penawaran ini, kami merasa terhormat kedatangan perusahaan Weiran dari luar negeri. Sekarang, silakan sambut perwakilan perusahaan Weiran, Nona Kia Weiran, ke atas panggung untuk memberikan pidato. Tanda Ruce. Semuanya, saya senang mewakili perusahaan Weiran hari ini di konferensi penawaran terbesar Lucheng. Tapi aku juga ingin mengklarifikasi sesuatu di sini. Aku bukan hanya perwakilan perusahaan Weiran, tapi juga CEO dari perusahaan Weiran. Kau adalah CEO perusahaan Weiran. Mustahil, ini tidak mungkin. Dasar bocah.
Kau memiliki perusahaan senilai miliaran. Semuanya, ini gadisku. Dia hanya menggertak. Kiao Weiran, aku benar-benar memberimu terlalu banyak muka. Kau menggunakan metode licik untuk menyelinap masuk ke sini dan aku membiarkannya. Kukira kau kesini hanya untuk melihat dunia. Sekarang, kau mengoceh omong kosan di atas panggung. Mengaku sebagai C.E. Weiran. Siapa yang akan percaya itu? The Dia film was bukan. translated Apakah and kau? narrated by M Media. Wei Ziming. Siapa yang belum melihat dunia? Kalau begitu tunjukkan buktinya pada kami. Buktikan kau, CEO Weiran. Mengapa aku harus membuktikan diri? Hanya untuk memuaskanmu. Kau tidak bisa memberikan bukti apapun. Itu sama sekali tidak. Kau berbohong di sini. Nona Kiao, jika kau mengaku sekarang bahwa kau berbohong, aku menghormati kejadian di masa lalu. Aku akan memberimu dan pengawal bau ini jalan keluar. Bagaimana jika aku menolak? Kau bocah. Tuan Wei memberimu jalan keluar. Jangan tidak tahu berterima kasih. Hei, jangan terburu-buru. Karena aku bilang begitu, aku tentu punya cara untuk membuktikan identitasku. Bagus. Aku Wei Ziming akan memberimu kesempatan ini. Semua orang di sini. Apakah kalian bersedia memberi Nona Kiao kesempatan? Karena Tuan Wei telah berbicara, mari kita lihat bagaimana gadis kecil ini membuktikan dirinya. Tepat. Aku tidak percaya dia bisa melakukan apapun. Kiao Weiran, kesempatan sudah kuberikan padamu. Jika kau berani mempermainkan kami, hari ini kau tidak akan meninggalkan Hotel Blue Star ini. Kita tidak bisa membiarkannya pergi dari sini. Jangan biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia pergi. Orang bilang kepercayaan diri itu hal yang bagus. Kepercayaan diri itu hal yang bagus. Tapi Tuan Wei, Anda sedang terlalu percaya diri. Halo Xiaolin. Proyek penawaran Lu Jing. Batalkan. Perusahaan yang memenangkan tender. Aku tidak suka. Batalkan proyek penawaran. Kau pikir kau siapa? Bahkan jika kau CEO Weiran, kau tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Minggir. Kalau tidak, aku akan meminta keamanan. Mengusirmu sekarang juga. Jangan terburu-buru Tuan Wei. Ini bahkan belum dimulai. Direktur Lin. Ini aku Wei Ziming. Apel. Proyeknya dibatalkan. Halo. Kau benar-benar CEO Weiran. Bagaimana mungkin? Wei Ziming, tamparan ini tepat di wajahmu. Apa sakit? Sayang sekali. Pertemuan penawaran yang begitu bagus. Sekarang paling-paling. Ini pesta. Selamat menikmati. Ayo pergi. Bos, Wei Ziming telah berada di Lucha selama 2 tahun. Dan dia telah melakukan banyak hal jahat. Ini adalah bukti yang telah kami kumpulkan. Saat aku sedang bertugas, aku menghalangi kolusi Wei Ziming dengan negara tetangga. Dia menghasilkan banyak uang melalui cara ilegal. Itu sebabnya dia ingin aku mati. Untungnya aku hanya kehilangan ingatanku. Untungnya aku bertemu Weiran. Kalian berdua sangat mesra. Bisakah kalian tidak melakukan ini di depan kakakku dan aku? Aku merinding semua. Masih tertawa. Tidak serius sama sekali. Baiklah, baiklah. Prioritas sekarang adalah menemukan cara untuk menangani Wei Ziming dengan cepat. Jika dia tahu bahwa kau jenderal belum mati, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Misimu gagal. Dan kau masih berani menemuiku. Tuan Wei, Anda dapat menghukum saya sesuka Anda. Tapi tolong beri saya kesempatan lagi.
Mengandalkan apa? Kau pikir aku tidak akan membunuhmu sekarang? Saya yakin Anda masih membutuhkan saya. Karena saya telah menemukan rahasia yang mengejutkan. Kalau ada The apa-apa, film was katakan cepat. translated 3 tahun and yang lalu, narrated jenderal by tidak M mati. Media. Dia masih hidup. Dan dia ada di Luceng sekarang. Apa? Dia belum mati. Tapi, apa hubungannya dengan kegagalan misimu? Apa hubungannya? Mungkinkah Yevhen selamat kali ini? Karena jenderal. Tepat. Jenderal membantu Yevhen. Begitulah cara Yevhen berhasil bertahan hidup. Jadi, Yevhen dan jenderal memiliki semacam hubungan. Aku tidak percaya seorang pengawal payah benar-benar bisa terlibat dengan jenderal. 3 tahun lalu, saya mendapat kehormatan untuk melawan jenderal. Saya mengenalnya seperti punggung tangan saya. Karena Tuan Wen ingin melenyapkan Yevhen, mengapa tidak menghabisi mereka berdua, dia dan jenderal, untuk menghilangkan masalah di masa depan? Bagaimana jika kau gagal lagi? Jika saya gagal, saya akan menyerahkannya kepada Tuan Wei untuk memutuskan. Baiklah. Dalam 3 hari, aku harus punya jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, nyawamu akan melayang. Kakakmu sudah pergi. Kenapa kau tidak pergi? Ini bukan rumahmu. Ini rumah Nona Kiao. Dia belum mengusirku. Tepat. Kupikir, Zixi baik-baik saja di sini. Jangan berani mengusirnya. Kapan kalian berdua menjadi sedekat ini? Apa yang kau tahu, saat kita para cewek berkumpul, kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Dan sebelumnya akulah yang kekanak-kanakan. Sampai benar-benar membuat keributan dengan semua orang. Karena seorang pria, aku tidak pernah menyangka aku Jianzai akan mengalami hari persaingan wanita. Zixi, kau sangat luar biasa. Kau pasti akan bertemu seseorang yang lebih baik di masa depan. Ayo, biar kutunjukkan padamu peti harta karunku. Apa isinya ini? Tidak yakin. Ini yang ibuku tinggalkan untukku. Kalungmu, bisakah itu membuka kotak ini? Ayo. Ini. Terlihat familiar. Ini USB drive ibu. Ye Feng, ambil komputernya. Baiklah. Ran, ketika kau mendengar pesan ini, aku mungkin sudah pergi. Song Shiguo dan Hong Mei telah berselingkuh sejak lama. Dihasut olehnya, dia meracuni makanan saya sehari-hari, hanya untuk merebut aset keluarga Kiao. Ada beberapa bukti di kartu ini, dan surat wasiat saya. Kuharap kau bisa melihat ini. Aku tidak percaya kematian ibuku. Benar-benar tidak bisa dipisahkan dari mereka. Aku belum pernah melihat ayah seperti itu, berkolusi dengan selingkuhannya untuk membunuh istrinya, dan begitu kejam pada putrinya sendiri. Bagus, ada buktinya. Aku percaya arwah ibumu di surga akan beristirahat dengan tenang. Saatnya untuk menemui Song Chiguo. Aku akan membuat dia dan Hang Mi membusuk di penjara. Posisi ini akhirnya nyaman. Keluarga Kiao bukan apa-apa. Pada akhirnya perusahaan masih jatuh ke tangan kita. Perusahaan ini, bukankah kita harus mengganti namanya? Kiao Corp apa? Sekarang seharusnya Song Corp. Istriku benar. Istri. Setiap kali aku mendengar The film was atau melihat kata translated Kiao, and aku narrated merasa by mual M lagi. Media. Keluarga Kiao
Menindasku begitu lama. Akhirnya aku membalikan keadaan. Bocah nakal. Kau membuatku takut setengah mati. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Di mana pengawal? Keamanan? Jangan berteriak. Para penjaga keamanan di pintu. Sudah diurus. Datang ke Songkot kita. Kalian berdua bocah kecil. Masih berani berkeliaran di sini. Betul. Kau tanda tangani perjanjian pengalihan saham. Ini bukan lagi wilayah keluarga Kiao Anda. Begitukah? Kau sangat naif. Perjanjian pengalihan saham. Jika aku menandatanganinya dengan sukarela, maka tentu saja itu sah. Tapi jika aku menandatanganinya di bawah paksaan, maka tentu saja itu tidak sah. Apa kau tidak mengerti prinsip ini? Ditandatangani di bawah tekanan. Siapa yang bisa membuktikan itu untukmu? Aku ada di sana. Aku bisa membuktikannya. Dia dipaksa menandatanganinya. Kau bersekongkol dengannya. Tentu saja kau memihaknya. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau mencapai titik terendahkan. Biar kukatakan padamu, rumah tua itu sudah lama dilengkapi dengan pengawasan. Hari itu kau dan Song Suer, bagaimana kalian datang ke rumahku dan memaksaku menandatangani perjanjian itu. Rekaman pengawasan akan menceritakannya. Baiklah. Jadi kau hanya berpura-pura hari itu. Hapus rekaman pengawas untukku. Kau. Dasar anak durhaka. Bagaimana kau bisa memperlakukan ibumu seperti ini? Aku ayahmu. Bagaimana kau bisa begitu tega kepada kami? Aku akan menuntutmu. Aku mungkin bukan ibumu kandung, tapi aku telah merawatmu selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Diam. Sang Ciguo beraninya kau menyebut ibuku. Baiklah, sebelum kau menuntutku, sebaiknya kau akui rencana jahat. Bunuh orang di masa lalu. Pembunuhan apa? Aku tidak mengerti. Jangan fitnah aku. Lalu, apa kau ingin mendengar ini? Wiran, ketika kau mendengar pesan suara ini, aku mungkin sudah pergi. Song Jigo dan Hong Mei telah berselingkuh sejak lama. Dia bahkan mendorongnya untuk meracuni makananku. Apa? Kau bilang kami memfitnahmu. Dan sekarang kau merebut ponselnya. Apa kau mengakuinya? Omong kosong. Aku hanya tidak ingin mendengarkan tidak boleh. Ibumu sudah lama meninggal. Ketika aku mendengar suaranya, aku kesal. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Diam. Song Ciguo, tidak masalah jika kau tidak mengakui pembunuhan itu. Aku punya lebih dari rekaman ini sebagai bukti. Itu cukup untuk mengirim kau ke penjara. Apa yang kau lakukan beraninya kau menangkapku? Apa yang sedang kau lakukan? Baiklah, aku tahu aku seharusnya mencekikmu saat lahir. Kau kutukan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak apa-apa sekarang. Sudahlah, Song Shigu dan Hong Mei telah ditangkap oleh anak buahku. Mereka tak bisa menyakiti siapapun lagi. Tidak apa-apa sekarang. Seharian lelah, naik ke tempat tidur dan tidurlah. Aku belum bisa tidur. Temani aku sebentar. Siapa yang datang selarut ini? Mungkin itu Chen Guang dan Cheng Xi. Bagaimana bisa kau? Kia Weiran. Kemana kau membawa orang tuaku? Bebaskan mereka sekarang. Song Zuer. Jika kau tidak datang, aku hampir melupakanmu. Karena kau sangat merindukan mereka. Kau bisa bergabung dengan mereka di penjara. Atas dasar apa kau memenjarakan mereka? Apa hakmu untuk melakukan ini? Apa hakku? Bertahun-tahun yang lalu ibumu menghasut Song Ciguo untuk meracuni ibuku. Bukankah itu cukup? Ibumu pantas mati. Dia ditakdirkan untuk mati muda.
Song Zuer, pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tapi jangan berpikir bahwa aku akan melepaskanmu. Song Zuer, kau akan berakhir seperti ibumu. Di neraka. Keluar. Jangan khawatir, aku sudah menginstruksikan anak buahku untuk The mengawasi film Song was Suer. translated Jika dia and bergerak, narrated by kita akan M tahu Media. sebelumnya. Ye Feng, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan tahu bagaimana melewati ini. Tak perlu berterima kasih, kita sudah seperti pasangan suami istri tua. Itu sudah tugasku. Apa maksudmu pasangan tua? Kita baru saja mendapatkan surat nikah. Kita paling banter pengantin baru. Nah, ngomong-ngomong soal pengantin baru. Bukankah kita harus melakukan beberapa hal yang dilakukan pengantin baru? Kenapa kau begitu tidak sopan? Apa kataku? Pengantin baru seharusnya pergi berbulan madu. Lihat, kita sudah dapat surat nikahnya, tapi kita belum pergi kemana-mana. Kau sengaja melakukan ini. Aku tidak. Itu cuma pikiranmu saja. Terlalu banyak berpikir. Nah, sebelum bulan madu, masih harus mengadakan pernikahan. Jangan sebut-sebut pernikahan. Kau bahkan belum melamarku dengan benar. Siapa yang mau pergi berlibur denganmu? Baiklah, aku akan melamarmu sekarang juga. Jangan katakan sekarang. Itu bukan lamaran romantis sama sekali. Sejujurnya, Baiklah, maafkan aku. Setelah kita bereskan semua ini, aku akan memberimu pernikahan yang layak. itu lebih baik. Baiklah. Para pemegang saham. Saat ini, saham grup Kian telah aku ambil kembali. Tuan Songwu telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Jika ada di antara kalian yang masih setia padanya, aku tidak keberatan membereskan masalah dengan kalian. Apa kau mengancam kami? Paman Chang, bagaimana aku bisa berani? Aku hanya berpikir, kau tidak ingin berakhir seperti Wan Song, membusuk di penjara. Dan kalian semua, selama bertahun-tahun ini, kalian telah menggunakan posisi kalian untuk mengumpulkan berapa banyak kekayaan. Apa kau ingin aku mencantumkan semuanya, agar kau lihat? Nona Kiao sungguh hebat. Sungguh pantas dikagumi Nyonya Presiden. Tuan Wei, ini urusan keluarga Kiao kami. Apa hubungannya denganmu? Kau terlalu menganggap dirimu penting, bukan? Jangan gugup. Aku hanya ingin mencari tempat duduk. Lanjutkan. Tuan Wei, ini rapat internal grup Kiao. Kau benar-benar tidak punya hak untuk berpartisipasi? Nona Kiao, sepertinya kau tidak tahu. Selama ayahmu Song Shikul mengendalikan Kiao Group, dia memberikan sahamnya kepadaku. Jadi, aku sekarang juga salah satu pemegang saham Kiao Group. Bajingan Song Shigu itu, apa haknya untuk mengalihkan saham ke orang lain? Nona Kiao, tenang. Rapat dewan ini masih menunggumu untuk melanjutkan memimpin. Baiklah semuanya. Wei Ziming, jangan keterlaluan. Meskipun kau salah satu pemegang saham Kiao, aku juga punya cara untuk menyingkirkanmu. Kurasa rapat pemegang saham hari ini bisa berakhir di sini. Hei Nona Kiao, jangan buru-buru pergi. Aku masih ada urusan yang belum kujelaskan padamu. Apalagi yang ingin kau katakan? Begini. Kudengar tempo hari, kau menyuruh seseorang mengunci Tuan Song? Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar tidak berbakti. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi aku membantu Tuan Song dan menebusnya.
Aku sangat marah. Jangan marah. Marah itu buruk untuk The film kesehatanmu. was Kalau itu translated benar-benar and tidak berhasil, narrated by aku akan M bertarung Media. denganmu. Bertanding tidak akan menghilangkan kebencian di hatiku. Apa kau baik-baik saja? Apa aku memukulmu sekeras itu? Sesulit itu. Aku merasa organ dalamku hancur semua. Aku dibuat marah oleh Wei Ziming di perusahaan. Aku dibuat marah olehmu di rumah. Baiklah. Berhenti memukulku. Aku salah. Baiklah. Kau lihat tadi. Sikap arogan Wei Ziming. Dan Song Shigo itu. Dia benar-benar dibebaskan dengan jaminan. Wajah kedua orang ini terlihat sangat menjijikan. Jika Wei Ziming ini tidak segera disingkirkan, akan ada masalah tanpa akhir. Apa kau punya rencana? Tentu saja. Aku sudah menanam orang-orangku di sekitarnya sejak lama. Waktu dia bisa berkeliaran. Tidak lama lagi. Bagaimana kabar Ye Feng akhir-akhir ini? Ye Feng baik-baik saja. Tapi Qia Weiran telah bergerak. Apa yang bisa dia lakukan? Dia menghubungi asistennya. Sepertinya dia ingin mengambil Kiao Group dan mendapatkannya melalui Weiran Group. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Kiao Group sudah menjadi cangkang kosong. Jika dia menginginkannya, biarkan dia memilikinya. Dia baru-baru ini mempersiapkan perjamuan dan telah mengundang semua tokoh terkemuka di Lucheng. Maksudmu? Jenderal juga akan hadir. Penandatanganan akuisisi grup Kiao, Lucheng Gaya Kiao, bersulang. Makanlah. Dia bilang, apa kau pikir Wei Ziming dan yang lainnya akan datang hari ini? Jangan khawatir. Setelah beritanya keluar dia tidak akan melewatkannya. Apa ku bilang? Dia di sini. Seperti ketika kau tidak ingin bertemu seseorang mereka, malah muncul. Menyebalkan sekali. Sayang sekali. Aku berdiri di sini dengan aman dan sehat. Kalian berdua, bisa apa yang kau lakukan padaku? Menghajarmu. Bukan tidak mungkin. Hanya saja, aku takut mengotori tanganku. Kau berani. Ini tempat umum. Kau tidak akan berani melakukan apapun padaku. Kalau begitu kenapa tidak kau coba lagi? Sebuah perjamuan yang sangat bagus. Dan kau bicara tentang berkelahi. Benar-benar menurunkan kelas Nona Kiao. Tuan Wei. Dia tidak berkelas. Lihat dia menikahi pengawal itu. Itu menjelaskan semuanya. Dia tidak pilih-pilih. Hanya cocok bersama orang vulgar semacam itu. Bau apa itu? Bau sekali. Kau di sini. Pantas saja. Dia tidak pernah menyikat gigi. Dia terlihat benar-benar bau sekali. Qia Weiran. Kaulah yang tidak menyikat gigi. Tuan Wei memujiku setiap hari, mengatakan aku wangi. Tidak sepertimu. Kau tidak bisa dibandingkan denganku. Tuan Wei, pacarmu. Hampir seperti pikirannya tidak terlalu jernih. Apa ini tidak menurunkan derajatmu juga? Kau. Cukup. Kita di sini untuk perjamuan hari ini. Kita harus memberi muka pada Nona Kiao. Dan ada begitu banyak orang penting di sini. Jangan menimbulkan masalah lagi. Mengerti. Tuan Wei, terima kasih. Terima kasih telah menebusku. Bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu. Benda tak berguna yang kau lakukan hanyalah menyusahkanku. Jika bukan karena fakta bahwa kau bisa menjijikan Qia Weiran, aku tidak akan repot-repot menyelamatkanmu. Sudah hampir waktunya. Ayo kita sambut dia. Baiklah, ayo pergi. Nona Kiao, bolehkah aku bertanya? Apakah ada tamu penting lain yang datang? Tentu saja seseorang yang bisa mengendalikan angin dan hujan di Lucheng. Siapa yang mereka bicarakan? Siapa yang bisa mengendalikan semuanya di Lucheng? Selain Anda, Tuan Wei. Siapa lagi yang bisa? Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kau tanyakan. The film was Orang ini tidak translated terlalu pintar. and narrated by Iki M mereka Media. mengkhawatirkan. Permainannya akan segera dimulai.
ke parkiran. Tuan Wei, apa yang kau cari? Apakah kau mencari kami? Kau anak buah Ye Feng. Tidak mungkin. Istri dan anakmu ada di tanganku. Beraninya kau? Karena aku bukan pembunuh yang kau kirim dulu. Mengerti? Kau. Bagaimana dengan pembunuh sebelumnya? Dia jatuh dari tebing dan mati. Bukankah kau mencari Jenderal Xingwu? Akulah dia. Percaya atau tidak, akulah Jenderal Xingwu yang asli. 3 tahun lalu, kau berkolusi dengan pasukan musuh dan mengganggu misiku. Itulah yang memulai perseteruan di antara kita. Kau bukan Jenderal Xingwu. Kau cuma gelandangan tak berguna. Wei Ziming, aku sudah menyerahkan bukti kejahatanmu. Mulai sekarang Lu Cheng akan terbebas dari tumor sepertimu. Kau tak berhak memperlakukanku begini. Aku Wei Ziming. Aku tak akan mengampunimu. Kau terlalu banyak bicara. Simpan saja sebelum kau mati. Apa yang akan kau lakukan? Di mana Tuan Wei? Song Zuer, apa kau sudah gila? Di mana Wei Ziming? Apa urusannya dengan kita? Kalian baru saja keluar. Tuan Wei juga keluar. Sekarang kalian kembali. Dan dia hilang. Kalian harus memberi kami penjelasan. Baiklah. Lihat layar lebarnya. Chen Guang, wajahmu terlalu menghalangi. Semua orang ingin melihat Tuan Wei. Maaf bos. Aku akan menunjukkan pada semua orang sekarang. Tuan Wei. Beraninya kau menculik seseorang. Semua orang di sini menonton. Hei Nona Song. Kau salah besar. Ini bukan penculikan. Kami mengawal seorang tahanan. Tahanan. Beraninya kau? Bebaskan Tuan Wei sekarang juga. Semuanya. 3 tahun yang lalu, aku sedang menjalankan misi sebagai Jenderal Xingwu. Ketika aku bertemu Wei Ziming, dan rencananya untuk berkolusi dengan musuh, dia menyebabkan aku jatuh dari tebing dan kehilangan ingatanku. Wei Ziming, masa teror pemerintahanmu di Lu Cheng telah berakhir. Kejahatanmu terlalu banyak untuk disebutkan. Sudah waktunya untuk perhitungan. Jenderal Xingwu. Selamat datang kembali Jenderal Xingwu. Selamat datang kembali Jenderal Xingwu. Baiklah, semuanya bangun. Sudah lama sekali aku tidak melakukan ini. Cukup canggung. Chen Guang, pastikan kau secara pribadi mengawalnya ke lokasi, dan secara pribadi mengawasi penahanan dan interogasinya. Baik bos. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Belum. Ayahku tersayang. Aku tidak bisa tenang. Sampai aku sendiri melihatmu di penjara. Dan kau adikku tersayang. Sekarang, ayah dan ibumu tidak akan pernah kesepian lagi. Apa hakmu menangkapku? Aku tidak melakukan apa-apa. Jika kau ingin menangkap seseorang, tangkap dia. Baiklah. Aku tidak pernah menyangka, dasar manusia tak tahu diuntung, akan begitu tega. Tangkap aku saja kalau begitu. Kaulah yang menaruh sesuatu ke dalam minuman Weiran. Aku hanya memberinya sedikit obat. Kaulah dalangnya yang membantu Wei Ziming menjebak putrimu sendiri. Kau sendiri
mengantarkanku ke ranjang Wei Ziming. Aku membencimu. Cukup. Lupa memberitahumu. Semua yang baru saja kau katakan, aku rekam. Tak perlu pertengkaran ini. Selesaikan urusan kalian. Di penjara. Ngomong-ngomong, Hong Mei juga akan masuk. Kia Wei Iran, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan menghantuimu bahkan dalam kematian. Aku ayahmu. Bagus, semuanya sudah selesai sekarang. Apa yang kau lakukan di sini? Weiran, aku ingin memberitahumu. Aku sangat senang bertemu denganmu. Dan terima kasih, karena selalu ada untukku. Bukankah kau bilang, kau berutang lamaran dan pernikahan padaku? Aku ingin memberikannya padamu sekarang. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Maksudmu, sekarang, di sini. Ya, sekarang semuanya sudah selesai. Jika aku tidak melamar sekarang, aku takut kau akan marah. Kurasa aku perlu mempertimbangkan kembali, menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Ini, benar. Sudah kubilang dia orang bodoh. Ini bukan tempat untuk melamar. Tidak romantis sama sekali. Sangat memalukan. Ya Tuhan, aku sekarat. Aku pergi. Weiran, tunggu aku. Internet bilang cowok harus bertingkah imut terkadang. Jadi kau bisa mengelus kepala anak anjingku. Di mana kau belajar itu? Jangan bohong, itu sebenarnya cukup imut. Apa kau tidak suka istriku? Tak bisa bilang aku tak menyukainya. Hanya bisa mengatakan bahwa sangat imut. Tahu kau akan menyukainya. Kau sangat sundere. Turunkan aku. Aku pusing. Apa kau baik-baik saja? Istriku baik-baik saja, hanya sedikit mual karena berputar. Apa kau hamil? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kita hanya melakukannya sekali. Bagaimana mungkin aku bisa hamil begitu cepat? Kalau begitu, kita harus berusaha lebih keras. Di siang bolong, apa kau tidak malu membicarakan ini? Biar kutanya. Tentang lamaran dan rencana pernikahan, apa kau sudah menyelesaikan semuanya? Lapor pada istriku. Semuanya sudah beres. Apakah kau akan puas kali ini? Aku jamin kau akan puas. Kalau begitu, ayo lakukan lagi. Bukan tidak mungkin. Sesuai keinginanmu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi tepat pada saat ini. Saudari Kiao, aku sangat merindukanmu. Aku juga, lama tak jumpa. Sejak kapan Chen-si mulai memanggilku kakak istri? Aku tidak tahu. Sejujurnya kedengarannya agak menakutkan. Apa kau tidak penasaran? Saudara Yafeng, di mana dia akan melamarmu? Aku mendapat info dari saudaraku. Katanya saudara Yafeng akan bergerak malam ini. Jadi maksudmu, kita menyelinap keluar dan mengikuti mereka diam-diam, tepat? Kakak, saudari Kiao dan aku akan pergi berbelanja. Terserah kalian. Pelan-pelan. Dia tidak berniat berada di bawah jembatan, melamarku ya. Meskipun itu tempat kita pertama kali bertemu, itu akan terlalu asal-asalan. Agak mirip. Tapi aku tidak yakin. Saudari Kiao. Lihat. Apa yang mereka gambar? Ayo, kita lihat. Itu panah. Sepertinya mereka membuat tanda. Mengapa kita tidak mengikuti mereka? Tunggu sebentar, Saudari Kiao. Bagaimana The film jika was apa yang telah translated disiapkan and Saudara Yafeng, narrated by kau tidak suka Antonia. dan kau kecewa lagi? Kalau begitu aku akan putuskan dia. Lagi pula itu kesempatan terakhirnya. Aku punya ide. Kau pakai penutup mata ini, dan aku akan menuntunmu mengikuti panah. Jika keadaan memburuk, kita akan segera mundur. Baiklah. Ayo pergi.
Weiran. Maafkan aku dan Zixi, karena telah menipumu. Aku ingin tahu, apakah kau akan puas dengan apa yang telah kuatur? Kerja bagus. Kau bicara dengan begitu tulus. Namun kau menipuku dengan kebenaran. Ini butuh hukuman. Lihat. Sudah kubilang jangan berbohong. Lanjutkan.